selamat malam Sobat Setia, selamat bertemu kembali dalam sajian YMB yang muda berkreasi. Kali ini ada salah satu anak muda dari Kabupaten Kupang ya, bukan dari kota. Dari Kabupaten Kupang yang tentunya punya prestasi yang patut dibanggakan. Saat ini sudah ada bersama dengan Clarissa, Kakak Herman Arnolus Manu ya. Yes. Herman Arnolus Manu Yes. MTS. Lambaikan tangan ke kamera, Kak. Iya, halo Kak Eman. Halo Kak Clarissa. Iya, apa kabarnya? Sejauh ini baik-baik saja Kakak. English please. Everything is good. Wow, good. Oke, Kak Eman, sudah dari kapan nih pulang ke Kupang? Pulang ke Kupangnya dari bulan Mei, sekitar 16 Mei. Ya, sekitar 16 Mei. Jadi for your information, Kak Eman ini asalnya dari Oesao, Nyong Oesao, Nyong Rote, yang kemudian kuliah S1-nya di Universitas Satya Wacana. Kristen Satya Wacana. Oke, Yes. UKSW Iya. Salatiga. Iya, betul Benar sekali 7. Kakak. Iya. Soal 5 Kak, jadi benar 2. Oke, jadi Kakak Eman S1-nya di UKSW, sarjana sains di bidang teologi. Yes. Kemudian S2-nya di Boston University dan sekarang sedang menempuh S3 ya di Iya, betul Kak. Emory University. Bajunya Yes, dong. iya, di sini Kak. Yang pertama mungkin Kakak Eman bisa jelaskan atau ceritakan kepada kita bagaimana sih seorang anak daerah ya dari Kabupaten Kupang bisa sampai kuliah di Amerika Serikat ya, Amerika Serikat ya. Sangat jauh sekali. Sangat ya. jauh Iya. sekali. Ini pertanyaan yang sangat menarik dan semoga jawaban-jawaban saya bisa motivasi teman-teman. Iya, yang menginspirasi. Iya, sangat menginspirasi ya. Semoga. Saya mulai S1 saya di UKSW, di Fakultas Teologi UKSW itu tahun 2014 dan saya tidak pernah untuk bermimpi untuk keluar negeri karena mungkin di OSAO Iya. kita belum punya banyak contoh ya, Iya. untuk orang-orang yang keluar negeri untuk studi ya. Studi. Mungkin Iya. keluar negeri untuk kerja atau liburan banyak, cuman untuk studi luar negeri belum ada. Iya. Dan apalagi teologi, kita punya contoh itu selalu yang habis lulus S1 teologi biasanya pulang vikaris dan pendeta. Jadi pendeta, iya. Jadi saya pergi ke Salatiga itu dengan mimpi yang seperti itu. Dari Oesau pergi ke Salatiga, Oesau tembak langsung, gas sampai Salatiga, pergi di sana kuliah segala macam, bermimpi untuk habis S1 vikaris jadi pendeta. Iya. Karena pakai jas, pakai toga pendeta itu sangat berharga dan Iya. sangat keren sekali. Tapi satu malam saya dengan teman dekat saya, kita jalan untuk cari makan, biasa anak kos, jadi kita harus cari makan. Terus teman saya bilang begini, Eman, kamu kan pintar. Dia yang bilang, saya tidak. Iya. Pintar, Kak Eman ini pintar karena Kak Eman adalah teman SMP dan SMA saya. Betul. TK juga. TK juga. Dari TK kayaknya sudah pintar juga. Sudah pintar. Memang ya Kak Eman ini pintar dan sangat ambisius. Jadi tidak heran kalau sampai di Amerika. Lanjut. Iya, jadi teman saya bilang, Eman kenapa kamu pintar tapi kamu mimpi hanya jadi pendeta? Terus saya bilang, ya mau bagaimana lagi? Abis ini pendeta dapat uang bisa hidup kan? Abis itu bisa hidup, punya uang, bisa belanja pakai uang sendiri. Terus saya bilang, kenapa kamu tidak mimpi yang lain? Terus saya bilang, memangnya ada mimpi apa yang lain? Anak teologi datang abis kuliah pulang jadi pendeta. Iya. Terus dia bilang, ya mimpi jadi dosen kok, jadi apa begitu, keluar di luar negeri atau segala macam. Terus kita semacam berdebat hampir 15 menit begitu untuk sambil jalan ke tempat makan. Terus saya pulang, saya pikir, oh mungkin bisa. Jadi saya out of nowhere buka Google, terus saya chat teman saya, ini cara cari kampus di luar negeri itu seperti apa? Terus teman saya mulai ketawa, emotikon ketawa kan. Tertarik, Ya, mulai tertarik. mulai tertarik. Terus saya tidak tahu, dia hanya kasih tahu, coba link ini. Jadi saya cuma buka saja. Terus pokoknya saya tulis di Google waktu itu teologi S2. Muncullah banyak kampus kan dari berbagai negara. Jadi setelah itu keesokan harinya ketika teman-teman kita duduk bersama teman-teman, mereka tanya, kamu mau S2-nya apa? Abis ini mau apa? Saya bilang saya mau S2. Terus teman-teman kaget kan, S2 apa? Teologi di mana?
Pokoknya S2 teologi di luar negeri. Dalam satu malam. Dalam satu malam. Habis itu mimpi ini mulai tajam ketika saya dikasih tugas translate. Waktu itu kuliah etika Kristen. Iya. Terus tugas translate itu saya dapat 0. Sangat menyedihkan sekali, 2 halaman dapat 0. Waktu itu dosen tulis sudah buat lingkaran 0, terus dia tulis 0 lagi, terus dikasih smile lagi di situ. Terus akhirnya saya pikir saya sepertinya pergi belajar saya di kampung Inggris di Pare, di Kediri. Terus sampai di sana ternyata ada banyak teman-teman di sana yang belajar untuk bisa kuliah di luar negeri. Jadi mulai situ mimpi saya mulai tajam, dan kebetulan waktu itu senior saya di Fakultas Teologi lulus di Boston University School of Theology. Iya. Jadi kita telepon, terus kakak itu bilang bagaimana kalau S2 di Boston saja. Terus bilang iya kakak, saya tidak tahu S2 di mana. Kalau kakak sudah kasih tahu kampus, saya bilang di situ saja kakak. Jadi akhirnya saya bicara itu. Jadi kemana-mana orang tanya saya mau S2 di Boston University. Iya. Karena taunya Boston. Iya, karena tahu hanya Boston saya dan tidak tahu yang lain. Jadi dari situ akhirnya mulai, awalnya cuma berdoa di Tuhan, pagi-pagi berbangun tidur berdoa, Tuhan saya mau S2 di luar negeri. Tidak tahu di mana, yang penting luar negeri. Terus waktu dengar dari kakak waktu di kampung Inggris itu, terus doa mulai spesifik. Tuhan, saya mau S2 di luar negeri di Boston University. Dan akhirnya saya hidup 2 tahun lamanya di Boston untuk kuliah, untuk dapat gelar Master of Theological Studies di Boston University. Oke. Jadi awalnya tidak ada mimpi ya, tapi karena ajakan teman dalam satu malam, iya, bisa merubah masa depan sejauh ini. Sejauh ini ya, betul. sangat kadang-kadang saya pikir saya ketawa kembali karena tidak pernah terbayangkan, tapi Tuhan bawa sampai sejauh ini. Iya. Jadi kuliah di Boston waktu itu beasiswa. Iya. Bapak dan mama tidak mampu. Kebetulan mama sudah mati jadi meninggal. Iya, sudah meninggal jadi uang tidak cukup untuk kuliah. Saya waktu itu 2019 pertengahan, senior saya bilang untuk coba ikut LPDP. Senior saya yang di Boston itu, karena dia dapat beasiswa LPDP. Dia bilang coba daftar saja beasiswa LPDP, beasiswa Indonesia Timur, beasiswa Indonesia Timur 3 sudah buka. Coba daftar saja. Terus saya bilang kayaknya belum deh, nanti saja, kayaknya masih biasa anak OSAO kan. Kalau suruh yang tinggi-tinggi nanti saja kan. Terus bilang coba saja dulu. Akhirnya coba, dan puji Tuhan satu kali coba Desember 2019 waktu Natal Pemuda Jemaat OSAO langsung dapat pengumuman 26 Desember waktu itu. Dapat pengumuman kalau beta lulus LPDP untuk beasiswa S2 di Boston. Jadi beta pergi S2 di Boston University dengan beasiswa LPDP, beasiswa Indonesia Timur. Oh, jadi beasiswa Indonesia Timur itu salah satu bagian dari LPDP. Iya. Oke. Sekarang mereka sudah satukan kembali dalam afirmasi. Oke. Pernah dengar sih afirmasi, tapi beasiswa Indonesia Timur kalau bagian LPDP baru dengar hari ini. Karena memang sudah tidak ada lagi. Jadi sampai BIT 3 angkatan saya, mereka pindahkan kembali ke afirmasi. Jadi memang ya Kak Eman ini adalah salah satu selain teman sekolah juga teman pemuda. Yang aktif melayani. Jadi kalau kita aktif melayani Tuhan, harus. Apa yang kita minta Tuhan akan jawab. Betul. Kalau belum jawab berarti belum waktunya. Atau mungkin belum jalannya. Iya. Ada jalan yang lain. Jadi Tuhan tutup satu pintu, buka pintu yang lain. Banyak pintu yang lain. Banyak pintu, yes. Oke, setelah S2 di Boston, kemudian Kakak Eman sekarang sedang menempuh S3 di Emory University untuk meraih gelar PhD ya. Iya. Tahun keberapa Kak Eman? Ini masuk nanti 19 Agustus untuk masuk kelas kembali, itu masuk tahun kedua. Oke, jadi 2 minggu lagi Kakak Eman akan kembali ya ke Amerika ya, iya, Atlanta. Betul. Ke Atlanta. Luar biasa. Terima kasih sudah hafal nama tempat. Sangat hafal karena satu-satunya teman SMA yang kuliah di luar negeri Kakak Eman. Terima kasih sekali. Saya sangat bangga sekali. Saya juga sangat bangga. Terus Kakak Eman kira-kira ada prestasi lain yang mungkin Kakak Eman raih selama perkuliahan atau selama Kakak Eman ada di Amerika atau selama ada di Salatiga, boleh diberitahukan sebagai motivasi atau kreasi yang
orang muda punya biar anak muda di luar sana itu anak muda di Kota Kupang, di luar Kota Kupang atau anak-anak muda yang ada di daerah juga punya mimpi yang besar. Yang pertama, karena kakak sudah bilang mulai dari S1, mungkin ini bukan prestasi tapi menurut saya satu kebanggaan karena saya dengan teman-teman bisa merintis suatu perkumpulan mahasiswa namanya Permata Gemit, Perkumpulan Mahasiswa Teologi Asal Gemit di Salatiga, dan Permata Gemit itu merupakan satu hasil rembukan bersama saya dan teman-teman, dan puji Tuhan perkumpulan mahasiswa itu telah menolong banyak anak-anak teologi Gemit di Salatiga untuk mereka update masalah-masalah di sana, dan juga mereka sharing untuk saling bantu dan sebagainya. Bagaimana bisa bentuk itu karena saya terinspirasi dan saya belajar banyak dari kehidupan pemuda saya di Jemaat Immanuel Esau. Jadi saya mau kasih tahu teman-teman bahwa teman-teman jika mau mimpi tinggi jangan jangan pikir sesuatu yang besar dulu baru teman-teman mulai. Tapi teman-teman mulai dari hal-hal yang kecil. Jadi jangan mimpi pergi sampai di luar sana dulu baru buat sesuatu, tapi ada banyak hal yang kita belajar dari daerah, dari lingkungan sekitar. Kalau saya untuk bisa bersama teman-teman merintis Permata Gemit itu, saya belajar banyak dari teman-teman pemuda Jemaat Immanuel Esau dari rayon maupun di aras jemaat sampai retreat Lananok Usi. Iya. Saya belajar organisasi di sana, belajar manage kegiatan di sana. Akhirnya dari semua itu saya belajar, dan ketika saya di Salatiga, ketika teman-teman bicara bagaimana kita bentuk perkumpulan sebagainya, saya bilang bahwa oke, saya siap untuk bantu karena saya punya pengalaman dari OESAU seperti ini. Jadi saya dari OESAU bukan hanya bawa kue cucur, tapi saya bawa pengalaman besar dari Jemaat Immanuel Esau. Iya. Jadi memang ya Kak Iman ini salah satu yang aktif di pelayanan seperti yang tadi. Kita berdua kan masuk pemuda bersama. Iya, kita berdua masuk pemuda dalam satu waktu yang bersamaan dan banyak hal ya yang kita lakukan bersama. Iya, dari SMP ya. Dari SMP, SMA, kemudian kuliah. Kakak Iman karena kuliahnya di Salatiga. Kalau Clarissa kuliahnya di Kupang walaupun wisudanya terlambat, dan jurnalnya Clarissa itu yang terjemahkan, yang translate Kakak Iman. Iya, betul. 2 kali lagi. Betul. Oh iya, betul, baru ingat ya, betul. Jadi itu fungsinya punya teman yang pintar ya. Iya, itu fungsinya networking ya Kak. Jadi bisa saling membantu. Betul sekali. Jadi kadang kita berpikir kalau ada orang dalam kita bisa. Jangan tapi orang dalam. Jangan. Kalau kita punya teman yang yang banyak bisa bantu, jalan juga yang terbuka. Betul. Oke, selain itu mungkin masih ada lagi itu Kakak Iman dari selain S1 Permata Gemit tadi. Dari Permata mungkin di Salatiga tidak terlalu besar-besar amat ya. Nanti sudah 2019 dapat LPDP. Iya. Jadi mulai banyak yang waktu itu angkatan saya kalau tidak salah saya satu-satunya anak teologi yang lulus LPDP Basis Indonesia Timur tahun 2019 itu. Dan setelah itu akhirnya banyak yang mulai tahu tentang ternyata teologi bisa masuk di LPDP dan segala macam. Contohnya misalnya saya ketemu Sri Mulyani, Menteri Keuangan di Harvard University, karena itu ada meeting di sana. Terus kita ketemu, terus dia tanya satu-satu kan, ini fakultas apa, ini pertanian, ini apa pendidikan, ini apa, ini keguruan, ini apa, ini bahasa Inggris, ini apa, ini matematika sebagainya. Terus dia tanya-tanya keliling. Saya orang terakhir kan, ini fakultas apa? Teologi. Terus dia bilang, teologi bisa dapat LPDP ya. Bahkan Ibu Menteri Keuangan pun agak bingung kenapa teologi bisa dapat LPDP. Akhirnya dari situ saya dan teman-teman pikir bagaimana supaya bisa bawa banyak anak teologi untuk bisa dapat beasiswa, supaya mereka bisa kuliah juga di luar negeri dengan beasiswa dari LPDP, dari pajak masyarakat. LPDP itu pajak masyarakat. Oke. Jadi seperti itu. Iya, itu untuk kasus beasiswanya ya. Untuk kuliah S2-nya puji Tuhan ketika saya daftar di Boston University School of Theology Januari 2021 itu, ketika saya daftar di bulan Februarinya saya dapat info bahwa saya dapat beasiswa The Highest Dean Scholarship. Itu katanya biasanya aplikan terbaik katanya, yang saya dengar katanya aplikan terbaik tahun itu.
pada periode pendaftaran itu. Jadi saya dapat itu, tapi itu bukan double funding, bukan pembayaran kayak uang makan jadi double, tapi sesuai kesepakatan LPDP. Jadi beasiswa kuliah S2 saya itu kuliah uang hidup saya dibayar LPDP, tapi kuliah saya dibayar oleh Boston University. Oke. Jadi dua beasiswa iya, dua sekaligus. beasiswa, iya betul. Itu dari itu baru awal masuk. Saya masih punya banyak prestasi yang Apalagi silahkan. Di sini tempatnya untuk memberitahukan prestasi-prestasi yang belum orang-orang Iya, daripada tahu. pamer di luar, lebih pamer di sini untuk menginspirasi teman-teman ya. Baik. Apalagi masih ada? Iya, 1 tahun kuliah saya dipilih sebagai President of International Student Association di Boston University School of Theology. Jadi tugas saya adalah saya seperti ketua BEM untuk fakultas untuk bagian koordinir teman-teman dari teman-teman yang international student. Oke. Jadi itu saya mengkoordinir teman-teman dari Korea, teman-teman dari Afrika, teman-teman dari Asia. Itu saya yang koordinir mereka. Oke. Dan Latin Amerika saya yang koordinir mereka. Selain orang asal Boston sendiri Iya, ya. orang asal Boston mereka tidak terhitung international student. Jadi Selain itu. Ya, selain itu. Jadi orang-orang dari Latin Amerika seperti Kolombia, Peru, teman-teman dari Korea, teman-teman dari Afrika, dari Zimbabwe dan lain-lain, mereka ada dalam komunitas itu. Jadi saya yang koordinir itu. Oke. Banyak negara ya. Iya, banyak negara. Dan akhirnya saya punya teman yang akhirnya sekarang bisa lintas negara juga. Keren. Kita di sini saja dengan teman-teman yang berbahasa sama, berbudaya sama, agak susah. Yes. Ini dengan teman-teman yang budayanya beda, bahasanya pun berbeda. Walaupun pakai bahasa Inggris yang sama ya. Iya. Keren. Jadi kadang-kadang memang agak susah karena sudah capek bahasa Inggris ketemu dengan teman-teman international student yang capek bahasa Inggris juga. Jadi kadang-kadang kita hanya say hello di jalan terus kita langsung jalan saja karena sudah capek untuk berbahasa Inggris begitu kan. Walaupun saya temannya Kakak Eman, tapi hari ini baru tahu nih tentang prestasi-prestasi yang ini. Terima kasih Kakak. Terima kasih juga karena sudah kasih tahu. Masih ada yang lainnya Kakak Eman? Mungkin ini sebenarnya tidak perlu dipamerkan, cuma saya mau kasih tahu untuk teman-teman bahwa saya dari OSAO, dari Kabupaten Kupang. Saya mau kasih teman-teman bahwa meskipun kita dari daerah yang tidak terlalu besar seperti Kota Kupang atau Jakarta, Jawa dan sebagainya yang daerah-daerah besar, saya mau kasih tahu teman-teman bahwa saya lulus di Boston University School of Theology itu dengan predikat summa cum laude. Itu di atas cum laude. Di atas cum laude. Jadi IPK saya itu di atas 3,95. Jadi maksud dan tujuan saya untuk kasih tahu ini bukan untuk pamer, tapi saya mau kasih tahu teman-teman bahwa anak kabupaten, anak kelurahan OSAO, anak kecamatan Kupang Timur yang kuliah sampai di luar negeri bukan hanya tentang untuk hanya dapat beasiswa dan hidup di sana, tapi ini tentang bagaimana kita belajar sekuat mungkin dan kita dari anak kabupaten, kita dari kecamatan, kita dari kelurahan pun mampu untuk eksis di sana dan mampu untuk bersaing di sana. Jadi saya mengajak teman-teman yang dari OSAO atau teman-teman dari kabupaten di Nusa Tenggara Timur ini untuk coba buka mata kita lebar-lebar bahwa kita tidak kalah saing dengan teman-teman dari Jawa, dari daerah besar atau teman-teman dari negara-negara lain. Jadi kita orang Timur, orang Rote atau orang OSAO, mereka punya kapasitas, kita punya kapasitas juga untuk bersaing di sana. Kita punya peluang yang sama untuk ada di betul, tempat. Sangat setuju sekali Kakak. Jadi peluang terbuka sangat besar, tergantung kemauan kita. Kemauan dan dedikasi kita untuk itu. Oke, Kakak Eman. Jadi itu tadi tentang S2. Mungkin kalau masih ada setelah ini Kak Eman boleh jelaskan lagi. Mungkin tidak ada lagi. Oke, kalau tidak ada teman-teman ya sobat setia, ternyata Kakak Eman ini mendapatkan beasiswa juga untuk S3-nya di Emory University. Jadi waktu Kak Eman S2, setelah S2 ternyata Kak Eman mau lanjut S3. Dan Kakak Eman lulus di 3 universitas yang ada di Amerika. Iya, betul. Dan Kakak Eman memilih Emory University untuk melanjutkan studi S3, PhD-nya. Jadi menarik ya. Kira-kira kenapa sampai Emory yang dipilih, bukan 2 universitas yang lain? Oke. Saya daftar 4 kampus.
untuk S3. Jadi 4 kampus itu Boston University, kampus S2 saya, terus Vanderbilt University, yang ketiga Emory University, dan yang keempat itu Drew University. Nah, keempat ini saya masuk dalam tahap wawancara semua. Cuman itu tahap akhir, cuman yang di Vanderbilt itu saya waiting list karena hanya terima 2 orang satu angkatan, jadi saya harus menunggu. Tapi pada akhirnya ditolak juga karena ada yang sudah ambil. Dan 3 ini Boston University, Drew University, dan Emory University, tiga-tiganya sangat bagus, tiga-tiganya punya profesor yang sangat bagus. Tapi waktu itu saya konsultasinya dengan teman-teman yang orang Indonesia yang sudah profesor atau sudah sementara S3 di sana. Saya konsultasi bagaimana dengan 3 ini yang punya nama-nama besar semua di dalam. Terus mereka bilang kita sebagai mahasiswa internasional, apalagi di Amerika Serikat, yang selalu kita prioritaskan duluan itu adalah berapa banyak funding, berapa banyak beasiswa yang mereka kasih ke kita. Iya. Karena after all itu tentang bagaimana kita bisa hidup. Iya. Karena mau sukses di S3 juga tentang bagaimana kamu makan sehat atau tidak, ada uang untuk makan atau tidak, bertahan hidup untuk di negeri orang. Iya betul. Jadi kalau misalnya uang terlalu sedikit kan stres juga kan, karena kuliah tidak jalan, hidup susah kan. Jadi no money no cry, tapi no money betul cry Kak, sangat-sangat menangis. Sangat cry. Sangat cry Kak. Jadi akhirnya setelah diskusi bersama, saya putuskan untuk ambil Emory University karena fundingnya paling besar dan juga ada nama-nama besar juga di situ. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk ambil S3 di Emory University. Realistis ya. Realistis, Kakak betul Eman. Kakak. Dalam mengejar mimpi kita harus punya mimpi yang tinggi, tapi kita harus set realistis itu. Jadi kita tidak hanya buang mimpi saja yang jauh, tapi kita mulai realistis. Kira-kira mimpi mana yang bisa paling memungkinkan untuk kita bisa hidup. Karena ini untuk teman-teman juga, untuk teman-teman yang kuliah, teman-teman yang kerja, dan teman-teman yang sedang mencari hidup. Dosen saya waktu itu saya di S2 di Boston karena hidup terlalu berat, karena harus bahasa Inggris tiap hari, harus kerja paper dalam bahasa Inggris segala macam, baca yang banyak. Akhirnya saya down dan saya telepon dosen saya. Terus dosen saya bilang begini, Eman, after all kita kuliah untuk hidup, kita bekerja untuk hidup, kita melakukan sesuatu untuk hidup, bukan sebaliknya. Bukan kita hidup untuk kerja, bukan kita hidup untuk kuliah, kita hidup untuk melakukan sesuatu. Tapi kita melakukan sesuatu untuk hidup, kita kuliah untuk hidup. Jadi after all, jika ada hal yang membuat dirimu terlalu sengsara, buat dirimu terlalu menderita di situ, pada akhirnya kamu harus menentukan bahwa apakah pekerjaan ini adalah pekerjaan untuk saya hidup atau saya hidup untuk pekerjaan ini. Benar Betul. sekali. Ya, jadi kalau kawan-kawan merasa kayaknya kuliah ini terlalu berat untuk saya, maka tentu harus ubah perspektif. Jangan sampai teman-teman hidup untuk kuliah, tapi teman harus ubah ke kuliah untuk hidup. Betul. Tujuannya apa harus jelas di situ. Oke, sangat menginspirasi sekali Kakak Eman. Yang hidup saya karena susah terlalu banyak karena orang tolong jadi begitu. Iya. Jadi masih ada lagi tentang S3-nya Kakak Eman? Mungkin S3-nya banyak teman-teman yang bertanya apakah setelah S2 LPDP S3-nya bagaimana? Karena kita ada semacam ikatan tanda tangan hitam atas putih itu harus bahwa kembali ke harus kembali negara 2N+1 pengabdiannya. Saya mau kasih teman-teman bahwa teman-teman yang sedang kuliah dengan S2 LPDP, bahwa LPDP dalam bukletnya itu LPDP menerangkan dengan jelas bahwa LPDP akan mengizinkan jika alasan untuk tetap di Amerika adalah studi lanjut. Jadi untuk S3 itu diperbolehkan LPDP. Jika teman-teman mau S3 dengan LPDP, teman-teman silakan pulang dan apply lagi untuk beasiswa itu. Tapi jika tidak, kayak case-nya saya sudah dapat beasiswa dari kampus, jadi saya hanya lapor ke LPDP dan saya lanjut kuliah begitu Kak. Oke. Jadi S3-nya bukan LPDP, tapi LPDP, beasiswa dari kampus. Iya, 100% dari kampus. 100% dari kampus. Jadi sekarang Kakak Eman sedang pulang, walaupun sedang studi S3, tapi sedang pulang dulu ke Kupang, ke OSAO. Dalam rangka apa nih? Lihat keluarga kah atau dalam rangka studi juga?
Eh, Mungkin semuanya tepat ya Kak. Jadi dosen saya karena dia ada sementara penelitian tentang, dia sedang tertarik tentang Semana Santa di Flores di Larantuka. Jadi dia bilang, Herman saya mau tertarik penelitian tentang itu, bolehkah kamu pergi dan coba cari literatur tentang Semana Santa yang di Larantuka. Jadi yang pertama-tama saya kembali untuk cari literatur itu untuk buat literatur review untuk dosen ini. Itu yang pertama karena dia yang tanggung tiket pergi pulang saya. Terus ya betul, itu kayak kebahagiaan yang durian runtuh Kak, langsung di kepala Kak. Sekali mendayung 2-3 pulau. Ribuan pulau sepertinya Kak. Yang kedua alasannya mau lihat keluarga karena sudah 1 tahun, jadi mau pulang lihat dulu. Sebelum nanti habis ini tarik gas panjang baru Sangat kapan lama ya. Kapan bensin semua habis baru pulang lagi Kak. Supaya selain rindu makin banyak tuh Kak. Jadi terus saya pulang juga karena saya juga sambil pulang sambil penelitian untuk dosen sambil lihat keluarga. Saya juga kemarin baru menyelesaikan satu requirement modern language, bahasa modern, itu bahasa Prancis. Jadi saya 1 bulan lebih itu kuliah bahasa Prancis dari kampus untuk summer class dan sudah selesaikan semua itu Kak. Jadi sekarang hidup saya untuk 2 minggu ke depan saya sudah siap santai-santai untuk kembali ke kehidupan yang berat itu lagi Kak. Oke, kita tinggalkan masalah pendidikan karena sudah sangat banyak ya. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan yang selalu Clarissa sampaikan untuk teman-teman yang kuliah di luar negeri, mungkin culture shocknya ya Kakak Eman. Karena kebiasaan kita yang ada di Kupang, apalagi di OSAO, kemudian sampai di Amerika Serikat dengan budaya ada yang sangat istiadat, berbeda. Kebiasaan orang-orangnya yang berbeda. Kira-kira yang paling shock ya dari Kakak Eman, yang paling mengagetkan dari Kakak Eman ketika dari OSAO atau mungkin dari Salatiga kemudian sampai di Boston. Amerika di Boston, itu apa sih? Mungkin yang begini, kita kadang-kadang apalagi orang Kupang, maksudnya Kupang satu daratan timur ya, atau mungkin orang NTT pada umumnya atau mungkin orang Indonesia pada umumnya, kadang-kadang kita kayak sudah bisa bahasa Inggris dengan level sekian, kita sudah, orang Kupang bilang semakan puji. Jadi kayaknya Bepung hidup sudah akan aman, flawless di sana karena bisa bahasa Inggris. Iya. Ternyata waktu sampai di Boston itu sore sekitar jam 3, teman-teman jemput, kita harus buat SIM card kan untuk HP punya, untuk bisa buat buku rekening di Amerika kan. Sampai terus teman bilang, pergi sudah itu om di situ, pergi dan omong sendiri kalau lu mau buat SIM card. Terus beta dengan PD-nya maju saja kan. Terus beta dengan PD maju terus karena antri beberapa sampailah beta punya giliran. Terus om ini biasanya African American, orang-orang kulit hitam di Amerika itu bahasa Inggrisnya kayak ketong dengar rapper segala macam sangat cepat. Jadi beta pergi terus dia tanya what's up segala macam. What's up? How can I help you segala macam. Terus beta karena kita selama belajar bahasa Inggris kita tidak pernah bahasa Inggris yang 100% bahasa Inggris kan. Maksudnya 24/7 1 hari full bahasa Inggris kan tidak kan. Kita hanya les di kelas misalnya 2 jam, setelah itu kita pulang sudah bahasa Kupang, bahasa Indonesia segala macam. Dan kita dapat bahasa Inggris yang guru yang pronunciation-nya lancar kan, yang bersih. Sampai di sana ketemu orang African American, mereka punya aksen sendiri, punya gaya bicara sendiri dan sangat berbeda. Akhirnya saya dia bicara, saya semakin bingung ini sebenarnya dia bicara apa sebenarnya. Terus teman bilang dari belakang, orang Sumba, langsung bilang ini, Eman bilang saja mau buat SIM card. Terus beta bilang, excuse me, I wanna make a SIM card. Terus beta mau buat SIM card. Terus you must say that earlier. Dia bilang, lu harusnya bilang dari awal itu. Terus beta bilang, oke. Terus itu belum selesai. Sampai di situ dia bilang ini, oke, ini lu ini mau yang di data berapa kan ada 15, ada 2 giga, ada 5 giga segala macam. Terus bingung, ini maksudnya 2 giga apa, maksudnya 5 giga apa, karena katong di sini kan 100 giga, ada 75 giga. Di sana kan sudah sebesar itu karena wifi di mana-mana kan. Jadi beta mulai bingung ini sebenarnya sudah bicara sampai mana.
Terus beta jawab saja. Pas waktu mau pembayaran di nominal besar sekali kan. Karena pun kawan yang bayar duluan, karena kita belum punya kartu kredit atau rekening bank Amerika kan. Terus beta panggil kawan, Kak, ini pembayaran sudah mau nih Kak. Terus dia bilang, Man, ini apa yang banyak sekali begini. Terus dia bilang, besan tahu. Terus dia omong ulang dari awal, dia kawan yang pergi, terus omong dengan ini orang bahwa sonde dia maksudnya bukan ini. Dia maksudnya yang 2 giga itu supaya 1 bulan cuma $15 saja. Nah, dia punya pilihan itu sudah $45 1 bulan. Terus bilang ini, harusnya bilang dari awal. Akhirnya kotong harus ulang dari awal lagi. Lama lagi. Itu mirip dengan di waktu bikin bank, bikin buku rekening. Jadi pergi waktu itu yang bicara orang Cina. Dia ada di sana. Terus kawan itu waktu itu kawan Ambon yang antar di keesokan harinya. Kita kira masalah sudah selesai, ternyata pergi masih ada masalah yang sama lagi. Pergi duduk dan kawan bilang lu pergi di situ karena beta mau beli minum di luar. Artinya beta hanya sendiri dan ini tante. Terus Tante Cina. Maka ketemu dua bicara. Dibicara beson paham. Bukan apa di bahasa Inggris bagus, cuma beta yang belum terbiasa dengan bahasa Inggris yang full begitu kan. Iya. Yang karena orang baru lagi, biasa malu-malu esau masih ada segala macam, jadi kayak masih kolot lihat kota besar Boston kan salah satu kota besar di Amerika kan, ternyata kota begini. Itu langsung datang masuk itu, langsung ketemu orangnya. Terus kota sudah bicara panjang, waktu ini tanda tangan untuk ini tanda tangan. Puji Tuhan memang kawan datang terus bilang, kakak ini semua tanda tangan. Terus bilang mana, terus begini, ini kakak. Terus bilang, Man, ini lu mau bikin kartu kredit atau debit? Terus kita bilang ini debit kakak. Terus ini, tapi ini lu mau tanda tangan ini kartu kredit bukan debit. Saya bilang, kakak ini bagaimana? Terus bilang oke. Terus harus diulang lagi. Iya, dia minta maaf di ini tante Cina nih, bilang ini, tante mohon maaf karena bipung kawan dia baru datang, dia belum dipung sensitivitas terhadap bahasa Inggris belum terlalu full, jadi dia sudah dapat tantap omongan semua. Jadi boleh kak ini tante ulang dari awal kok. Terus Intan itu oke, gue mengerti juga karena dulu beta datang pertama begitu, tapi sudah di muka merah, jengkel segala macam. Sangat lama. CS. Ya CS, customer service kan. Terus saya bilang oke, abis ini kayak mau datang. Biar kakak saya mewakili. Oke, jadi itu ya pertama-tama pasti bahasanya. Iya, pasti bahasa. Dan Be senang karena pengalaman buruk ini ketika Be mendampingi teman-teman yang datang setelah beta kasih hal yang sama. Jadi mereka yang pergi kebingungan di mana. Menemui kesulitan. Iya, saya tampil sebagai seorang penolong. Pahlawan. Sebagai pahlawan. Oke, itu cerita tentang budaya yang berbeda. Iya. Yang pertama-tama pastinya bahasa. Tentang makanannya mungkin atau kebiasaan orang OSA, orang NTT dengan orang Amerika. Sangat oke. Ketemu orang OSA sonde makan nasi, sonde makan. Jadi lu mau makan kue, ada cucur, ada donat, ada perut ayam, ada kue bugis segala macam. Lu makan 10.000, 20.000 itu belum makan. Harus makan nasi. Karena maklum teman-teman orang OSA tuh punya sawah yang banyak, perut beras mall, memang banyak yang gula darah di OSA juga. Jadi beta bawa lah karena baru datang kan, jadi masih bawa perut orang OSA di sana. Jadi pagi be bingung, kami masih numpang di temannya Ambon yang bawa beta pi ini bang itu. Terus bilang ini, kakak pagi makan apa? Biar kakak kasih, biar beta masak. Terus bilang, sudah apa ade lihat saja roti di situ, ade bakar saja, situ makan. Terus dia makan habis. Oke, mungkin makan saja untuk alas perut. Terus mereka lihat jam 10, jam 11, setengah 12, belum ada makanan yang sama. Sudah ada yang pikir untuk bikin makanan. Terus ini dia bilang, kakak ini ketong mau ketong sing makan kak. Terus dia bilang ini, oke mari ketong masak dan itu untuk makan jam 1 siang. Dan kegiatan itu kan, terus waktu orientasinya ketemu pergi bilang makan siang kan, katanya di email fakultas itu makan siang disediakan oleh kampus. Jadi senang makan siang disediakan oleh kampus, berarti pagi masak cepat-cepat untuk makan cepat, nasi dengan telur goreng, terus siang untuk makan di kampus. Terus ini dong tulis itu sandwich yang ada yang ayam, chicken sandwich, ada yang segala macam, ada yang sapi segala macam, tapi sandwich. Terus beta pergi lihat ini barang kayaknya enak,
Teman-teman jika lihat di TV orang-orang barat makan sandwich, orang barat makan roti, ada daging-daging di dalam, ada cheese, ada keju di dalam, ada sayur lotus di dalam segala macam. Mungkin lidah yang salah ya. Jadi Lidah kalau kupang. kan terbiasa dengan telur mata sapi jo asin segala macam. Maka beta ambil lah karena sulapar toh. Beta ambil beta gigit pertama. Ada yang chicken, beta ambil yang turkey. Yang biasa dong bilang ini apa Thanksgiving tuh jadi ayam yang besar, Iya, itu iya. jenis ayam yang besar itu dong potong jadi kasih masuk jadi tipis dan keju. Terus dia bilang akhirnya Tuhan ini waktunya beta makan, ini waktunya beta jadi barat. Wah memang Oh, jadi Pak. ini waktunya beta jadi orang yang internasional. Beta makan dan sudah ada rasa di Hambar. Kayak lu makan daging yang sudah ada garam gitu. Dan roti yang tawar kan. Padahal su ekspektasi ini So, makan siang. dan su lapar kan. Makan gigitan pertama begini dan ada masih ingat ada ini bawang semacam di sana ada bawang merah tapi yang bawang merah besar seperti bawang bombay. Tapi bukan bawang bombay tapi bawang merah. Jadi dong kayak slice kayak iris kecil-kecil jadi kayak taputar begitu tuh. Kayak bawang bombay pun iris kecil-kecil tuh. Jadi dong taruh dalam roti juga. Lu bayangkan itu roti sudah rasa, daging sudah rasa. Bawang saya hanya bawang dan keju tapi keju sudah terlalu berasa aja dan lu makan itu ketika lu perut lapar. Maka begigit habis berasa kayaknya bukan deh. Jadi begigit habis, bekas masuk. Waktu itu ada kakak angkatan satu yang masih di sana dari Fakultas Teologi. Terus dia bilang, "Man, kenapa aman kok?" Terus dia bilang, orang Kupang juga. "Aman kok?" Dia bilang, "Kak kayaknya son aman kak. Ini son bisa kak." Terus dia bilang, "Mari ketemu di ini bukan restoran, mari ketemu di semacam warung Thailand di depan yang jual nasi goreng Ada Indonesia." nasi. Okay. Jadi dia bilang, "Maka tempat sana Kak." Jadi selama hampir 1 bulan, hampir 2 bulan itu dia tidak pernah makan di kampus jika menunya menu orang Amerika. Karena itu itu sangat tidak enak. Kadang-kadang di sana kan teman-teman juga pernah dengar ada nama vegan yang orang makan sayur, hanya sayur, vegetarian ada vegetarian. vegan. Jadi satu kali yang setelah itu di pembesoknya dong sediakan apa? Vegan. Vegannya ada sayur di situ. Terus dong sayur di situ terus dia punya dong bilang di pesawat itu dong ini campur dengan ini avocado yang dong blender semacam blender dia terus semacam campur dengan saus kacang atau apa gitu terus puasa di sayur manta itu. Salad sayur. Mantap. Jadi di sana bukan salad buah, namanya salad sayur. Terus dia bilang, "Son ada nasi kah? Son ada apa kah?" Terus makan begini kayak kambing sana. Terus Jadi makan nasi goreng lah. tunggu biasanya makan begini foto story juga bilang ini waktunya makan sehat. Terus ini Beb ada di rumah bilang begini, "Lu yakin lu makan sayur?" "Yakin kan, su lapar." Makan baru gigi tuh gini sayur putih dong nih. Pakai keson deh. Ini lebih parah pada kemarin nih. Akhirnya uang yang sama, nominal yang sama harus buang untuk nasi goreng. Makan nasi goreng. Iya, jadi memang hampir dua bulan kuliah itu bermasalah karena tidak cocok dengan makanan di sana. Oke, jadi selain bahasa ada juga makanan. Sangat ini Kak. Memang sangat aneh makanan di sana. Iya, memang kalau urusan perut son bisa tawar-tawar. Iya. Dan memang ada orang antropologi yang teliti bahwa identitas itu bukan hanya tentang ketong pakai pakaian tenun, identitas bukan tentang ketong kayak makan sirip pinang atau ketong bahasa roti atau bahasa timur, tapi satu antropolog, betul lupa di nama siapa, tapi dikasih tahu bahwa makanan itu juga identitas. Oke. Makanya ketika orang ngomong cucur di Kupang, orang ngomong cucur pasti orang Setahu pasti itu dari Oesau. Dan orang Kupang dong punya tipe makanan akan beda dengan orang Jawa punya tipe makanan. Makanya kalau orang Jawa makan makanan bisa bilang terlalu pedis kah, terlalu garing, terlalu asin kah, segala macam. Jadi makanan itu bukan hanya tentang makanan saya tapi tentang identitas seseorang. Jadi begitu Kak. Makanya kalau omong beras mall, Jangan tahan Oesau. Kakak Iman Pusawa banyak. Kakak Arini pun juga jadi kau masih berjual beras di Oesau. Kalau teman-teman mau beli nanti kau akan kasih tahu alamat. Di bawah. Ini. Oke, jadi begitu. Katong omong dari pendidikan sampai di kebiasaan, budaya, dan kayaknya cukup menginspirasi. Semoga semoga. Harusnya. Iya. Semoga sobat setia yang nonton atau dengar nanti bisa terinspirasi dari semua yang hari ini Kakak Iman dan juga Clarissa bahas di sini bersama untuk sobat setia. Dan biar jangan tambah panjang lagi karena kami berdua kalau sudah
diskusi kayaknya agak memang panjang lama ya, karena iya. memang di rumah kami di OSAU juga Iya. kami sering Sering berdiskusi, berkunjung dan ini. Iya, sering betul. berkunjung bersama dengan Dan teman-teman. cerita panjang lebar Sangat ya. panjang. Iya. Jadi kalau lanjutkan berarti sangat panjang, sangat lama. Untuk itu di tempat yang terakhir mungkin Kakak Tempat Iman, yang mana nih Kak? tempat yang ini. Oh iya, tempat yang ini. Oke, baik Kak. Tempat yang ini ya. Jadi yang terakhir mungkin Kakak Eman boleh sampaikan kepada sobat setia, khususnya para anak muda. Karena biasanya anak muda yang butuh motivasi untuk mengembangkan dirinya di masa mudanya, kan Kakak Iman juga masih sangat muda. Iya. Jadi mungkin Kakak Iman bisa kasih motivasi untuk anak-anak muda bagaimana supaya mereka bisa meraih pendidikannya setinggi mungkin, bagaimana mereka bisa melakukan segala kebiasaannya untuk memacu dirinya terus maju. Oke. Teman-teman, mungkin sangat susah untuk kita bermimpi tinggi jika ketong sudah punya model. Maksudnya, tadi beta bilang ya role model. Beta bilang di awal bahwa awal pergi ke Salatiga, beta tidak pernah bermimpi untuk S2 atau jadi dosen teologi segala macam karena dalam keluarga tidak ada yang seperti itu dan jarang orang OSA untuk habis S1 orang S2 di luar negeri dan mimpi yang lebih tinggi sampai luar negeri. Jadi beta berharap bahwa semoga beta dan ada ini misalnya ada kakak dari OSA juga Kak Sonia Manafe dan lain-lain yang saat ini juga bersama-sama beta di S3 di luar negeri juga. Semoga untuk teman-teman yang bukan dari kota tapi khususnya bagi teman-teman dari kabupaten, mari kotong lihat bahwa kotong tidak lihat kotong punya diri sebagai orang yang tertinggal, orang yang son punya apa yang jika kalau berdiri dengan orang-orang kota atau berdiri dengan orang Jawa kotong mulai rasa inferior, kotong mulai rasa rendah diri segala macam, bahwa kotong ini kayaknya son layak deh, dong yang layak, beta son bisa, kalau lu bisa kenapa beta yang harus bisa. Jadi semoga dengan ini beta mengajak teman-teman untuk mari kotong lihat bersama bahwa sebagai anak-anak kabupaten, sebagai anak-anak tinggal yang bukan di tempat-tempat yang besar pun, kotong semua orang punya hak untuk punya mimpi yang besar juga. Dan semua orang harusnya punya kesempatan yang sama untuk mengejar itu. Dan semoga teman-teman dengan makin banyaknya teman-teman yang pergi ke luar negeri, teman-teman yang dapat LPDP, teman-teman yang sekolah tinggi juga, semoga teman-teman juga termotivasi juga bisa lihat kami sebagai contoh untuk ke sana dan kami dan saya terkhususnya membuka kesempatan untuk teman-teman hubungi saya untuk saya bisa bantu teman-teman untuk bantu baca esai teman-teman untuk daftar LPDP dan lain-lain. Dan teman-teman memang pada realitasnya tidak semua orang mempunyai kesempatan yang sama. Ada orang yang lahir dari keluarga yang broken home, ada orang yang lahir dari keluarga yang betul-betul tidak punya uang, bahkan untuk SD pun susah dan sebagainya. Karena itu beta punya pesan di teman-teman, mari kotong lihat, mari kotong klaim bahwa kalau kotong bisa berhasil sampai di S1, even hanya S1 pun kotong harus klaim bahwa kotong punya privilege. Dan apalagi beta sampai S3, beta harus bilang bahwa beta punya privilege yang sangat besar. Karena itu teman-teman, jika berhadapan teman-teman yang putus sekolah, jika teman-teman berhadapan teman-teman yang broken home, teman-teman yang masalah ekonomi untuk kuliah dan sebagainya, mari kotong pakai kotong punya privilege itu untuk tolong mereka. Jadi kotong bukan lihat kotong punya diri yang S3 sampai luar negeri atau S2 atau S1 yang lain tidak sekolah, kotong mulai bangga diri. Lu butuh huruf lu sekolah segala macam. Jadi beta yang begini, lu yang butuh huruf besok kalau apa bisa akan pakai lu segala besok akan motoi lu segala macam. Tapi mari teman-teman, apalagi Gemit sedang merayakan bulan pendidikan. Ini hari terakhir. Hari terakhir. Jadi syuting kita hari terakhir ya. Iya, syutingnya hari terakhir tapi tayangnya nanti di hari Minggu. Betul, ya. Jadi syutingnya hari terakhir. Jadi beta mengajak teman-teman untuk mari bersama berefleksi. Yang pertama klaim kotong punya diri bahwa kotong sampai S1 dan sampai S3 apalagi seperti beta, kotong punya privilege yang begitu besar. Dan ketika berhadapan dengan teman-teman yang bermasalah di hidup yang susah untuk sekolah karena ada yang bantu dong sekolah, mau tunjuk jalan, bukan ekonomi, mau tunjuk jalan untuk daftar kuliah tuh begini-begini segala macam. Mari kotong klaim kotong punya privilege untuk kotong bantu sebanyak mungkin orang. Jadi semua orang maju tuh bukan karena semua orang punya kesempatan yang sama, tapi semua orang maju tuh karena salah satu karena semua orang punya kesempatan yang sama. Jika semua orang punya kesempatan yang sama, semua orang bisa maju ketika orang-orang yang punya privilege itu
dia mau klaim dia punya privilege, dia mau pakai itu privilege sebaik mungkin untuk tolong orang sebanyak mungkin. Jadi untuk teman-teman yang sekarang yang duduk di kursi yang enak, tidur di kasur yang enak, ada kuliah di sekolah yang enak, dapat gaji yang enak, mereka tuh lihat diri itu sebagai yang pertama berkat Tuhan, yang bukan hanya datang untuk ketong pun diri, tapi ketong pakai itu berkat untuk tolong orang lain juga. Karena beta yakin dan beta percaya bahwa berkat yang datang di ketong tuh titipan Tuhan juga untuk orang lain. Jadi mari ketong salurkan itu untuk orang lain supaya untuk kutip Gemit punya biarlah di Injil diberitakan, dimanapun Injil diberitakan, dibaca dan direnungkan, di situ juga terdapat komunitas terdidik di situ juga. Jadi mari ketong pakai ketong privilege, segas mungkin untuk tolong orang sebanyak-banyak mungkin. Iya, karena biasanya orang cuma omong privilege itu untuk mendapatkan sesuatu yang di Betul, atas. jadi dia jadi orang dalam untuk dipun diri sendiri. Orang kalau omong privilege pasti ini kayak B punya privilege untuk masuk di sini, B punya privilege untuk ini. Padahal sebenarnya ketong bisa pakai itu privilege untuk orang-orang yang ada di sekitar ketong. Betul sekali Kak. Jadi ketong pakai semaksimal mungkin. Jadi kayaknya masing-masing dari ketong, dari setiap orang tuh ketong punya privilege masing-masing. Betul, sangat setuju. Iya, betul. Jadi walaupun ketong hanya lulusan SMA atau ketong hanya S1 ataupun ketong sudah punya kesempatan untuk yang sama dengan orang lain. Iya, betul. Ketong punya privilege di bidang yang berbeda. Sangat setuju Kak, sangat setuju dengan itu. Oke, Kakak Eman terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak Clarissa yang sudah panggil beta ke sini untuk berbagi sebelum juga. Pulang ke Atlanta harus datang dulu di radio. Akhirnya tercapai ya. Setelah dikejar-kejar dari bulan Mei ya. Jadi selalu dikejar-kejar nih Kakak Eman karena memang masih sibuk dengan penelitian kuliahnya. Ya, jadi hari ini baru bisa bergabung. Terima kasih banyak Kakak Eman. Terima kasih banyak Kakak. Karena sudah datang di Radio Suara Kasih. Sobat setia, semoga terinspirasi ya dengan semua yang Kakak Eman capai, semua yang Kakak Eman raih sampai di saat ini. Oke sobat setia, sampai di sini perjumpaan kita dalam YMB hari ini. Sampai jumpa di YMB di kesempatan-kesempatan yang akan datang, di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan memberkati dan shalom. Shalom.